justru malah lebih prospekkan investasi ya. Nah, cuman gimana buat pemula? Nah, ini apa mas kira-kira tipsnya mas? Oh iya, nyari aplikasi yang bagus begitu. Ya iya apa itu? Aku juga bingung nih, soalnya kan ada Bibis, ada Binomo, ada Shopee, sekarang ada investasi Shopee. Shopee Pay ya. Shopee Pay ada investasinya. Menarik nih mas. Investasi apa yang cocok untuk anak kuliahan? Kalau berdasarkan nilai keuntungan, lebih baik invest emas atau reksadana? Please jawab ya. Yo, santai santai. Untuk Mbak Haga ARB. Agar gampang. Oh, Haga Bambang. Apa nih? Dari Natalia Apriani. Oke. Apa kalau investasi yang tetap buat lanjut S2 tapi investasinya dari mahasiswa S1? Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan thanks buat teman-teman yang sudah klik video ini, yang udah bersedia buat nonton video ini. Dan kali ini sesuai dengan judul, kami akan membahas tentang investasi ya. Bersama dengan Mas Cahyo, ya, teman selepas kuliah yang sekarang beliau menggeluti atau menekuni, ya kan? Menekuni dunia trading dan juga investasi. Itu berapa lama mas menekuninya? Udah dari Maret tahun lalu, tahun 2020. Iya, 2020. Berarti boleh dibilang masih belum setahun lah ya, dan masih awal-awal melangkah ya. Iya, itu jadi bilang masih belajar lah, masih apa ya, masih kuku gitu. Tapi dari pengalaman ini ya bisa lah, yang besar ke teman-teman juga ada. Oke, kalau teman-teman mau tahu pengetahuan tentang investasi saham, di Instagramnya dia banyak banget kan. Oh iya. Follow. Nanti saya taruh di bawah sini. Apa namanya? Ini Cahyo @cahyoad_tn_. Nanti Bisa di follow ya. Nanti saya taruh sini. Pokoknya banyak banget info-info. Saya kadang-kadang nggak paham kok, saking tingginya bahasanya. Iya ya, harus. Maksudnya apa sih? Tapi kalau misalkan yang pengetahuanmu awal-awal tuh paham. Iya ya, harus disesuaikan lagi ya kayaknya. Biar nanti saya bikin yang lebih yang kalimatnya yang lebih untuk orang awam seperti saya itu tidak paham gitu. Oke, siap. Jadi di part 1 ini kita fokusnya nanti akan membahas tips bagaimana memulai investasi ya, terutama buat teman-teman yang sudah ada minat ya, sudah mau buat investasi tapi khawatir nanti kalau terlalu bernafsu nanti malah gerajakan. Iya, atau makanya perlu bekal kan, greedy atau greedy tapi tanpa ilmu kan juga. Itu berbahaya. Serakah tapi tanpa ilmu juga. Karena investasi itu nggak selamanya untung ya mas ya. Iya betul. Bahkan kalau misalkan kita awur-awuran, itu malah bisa jadi merugikan diri sendiri. Kan. Bukan jatuhnya bukan investasi tapi gambling istilahnya. Kamu judi ya? Iya judi. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang penasaran kira-kira gimana tips memulai investasi ala Mas Cahyo, nanti bisa tonton sampai akhir, jangan di skip dan jangan lupa untuk subscribe dulu sebelum nonton video. Oke, ya. Nah, sekarang mulai mas. Dari yang pertanyaan awal ya. Awal aja. Investasi itu apa? Mungkin investasi ya. Jadi investasi itu gini, kamu itu punya dana atau punya modal. Terus kamu pinjamkan ke orang, ke lembaga, ke perusahaan, atau ke negara dengan harapan negara bisa ya? Bisa negara. Dengan harapan kamu itu nanti dapat imbal balik dari investasi itu, dapat keuntungan dari investasi itu. Iya. Misal 20% dari modal, 7% dari modal, 10% dari modal, tergantung investasi yang kamu pilih itu apa. Jadi apa itu memang apa aja? Jadi investasi itu beda-beda. Ada yang resikonya rendah, tapi returnnya juga rendah. Untungnya rendah. Untung ya. Imbal baliknya rendah. Ada juga yang resikonya medium, menengah, imbal baliknya juga lumayan lah begitu. Ada juga yang lebih tinggi lagi kalau mau ngambil imbal balik atau keuntungan yang lebih besar lagi. Menurut saya resikonya juga besar juga gitu. Karena nggak mungkin apa ya, kamu itu bisa menghasilkan imbal balik yang besar tapi karena kerugian. Ya semua orang juga mau kalau gitu kan. Ya sebenarnya sama hampir kayak bisnis kita jualan lah ya. Ada untung ruginya. Nah tapi ini tuh lebih ke kita tuh pasif tapi uang kita yang bergerak gitu. Jadi dengan kita itu menaruh ke perusahaan atau orang lain atau bisa jadi negara. Itu apa definisi dari pengertian dari investasi. Ya teman-teman sudah paham lah.
Ya, dan keuntungannya juga udah paham lah. Kalau investasi sama nabung jelas keuntungan investasi. Iya. Nabung Itu inflasi lah. apa ya, nggak ada returnnya ya? Nggak ada. Ya kita bahkan berkurang. Kalau nabungnya arisan misalkan, pernah tahu arisan? Ya, Arisan kan kumpulan duit. ngumpul duit, Diocok. di lotre. Iya. Dulu mungkin zamannya arisan ya bener-bener booming ya, tapi sekarang kan justru malah lebih prospekan investasi ya. Nah, cuman gimana buat pemula? Nah, ini apa mas kira-kira tipsnya mas? Kita mulai dari mana ya? Ya saya Investasi. dulu belum investasi, kira-kira apa yang saya lakuin dulu? Kalau misalkan aku mau kayak Jadi ini, kita perlu mendalami dulu sih, belajar dulu. Jadi kita cari tahu dulu jenis-jenis investasi itu berdasarkan resikonya tadi begitu. Investasi misal resiko rendah itu ada reksadana. Ya kamu cari tahu dulu reksadana itu apa, terus juga sistemnya di dalamnya itu seperti apa, ya kamu pelajari dulu. Yang pertama itu adalah mempelajari jenis-jenis investasinya. apa lagi? Coba sebutin. Yang pertama, kalau risiko rendah itu ada reksadana. Oke, terus Kalau reksadana deposito itu resiko rendah. Imbal baliknya juga rendah. Keuntungannya rendah. Keuntungannya rendah. Ya itu cocok lah untuk orang yang buat main aman, tapi juga pengen cari untung gitu. Jadi main aman itu karena modalnya dikit dan juga resiko kerugiannya Ya, dikit ya. bisa jadi untuk digunakan kebutuhan yang ke depan itu pasti. Kayak misal dana kuliah itu kan untuk sekolah. Jadi jangan nyari investasi, jangan yang resikonya besar nanti hilang semua, kamu nggak jadi kuliah. Oh iya, Gitu iya, kan? iya. Jadi harus yang rendah. Gitu. Jadi yang pertama kamu harus pelajari investasinya, macam-macam investasinya. Terus yang kedua itu kamu bikin tujuan investasi kamu itu apa gitu. Contoh nih, Misal lagi buat kuliah, buat S2, lanjut S2. Jadi kamu cari dengan sudah membuat tujuan itu tadi, kamu bisa menyesuaikan resiko yang investasi yang seperti apa yang sesuai dengan tujuan saya seperti tadi. Tujuan saya kuliah itu tadi gitu. Investasi apa? Investasi yang resikonya tinggi atau yang rendah begitu, atau yang menengah. Yang resikonya rendah kan kayak kuliah. Kalau yang tinggi, itu contohnya apa? Resiko tinggi. Kalau resiko tinggi itu gini sih, lebih ke ingin melipat gandakan aset atau mengembangkan aset dengan cepat, mengembangkan aset lebih agresif. Kalau tinggi itu biasanya begitu. Itu sih. Atau ke ini tujuan kayak jangka panjang, kayak dana pensiun itu cocok kayak gitu. Dana pensiun kan nanti ya itu nanti. Meskipun untuk dana pensiun dan nanti kita nggak boleh awur-awuran, resiko tinggi tapi nilainya juga awur-awuran. Itu kita harus menelaah lagi di saham sih itu, di saham. Jadi nanti kita juga akan bahas saham juga. Oke. Tips pertama itu kita harus tahu pengetahuannya dulu ya. Pengetahuan jenis-jenis investasinya. Yang cocok sama kita itu apa? Terus tujuan kita berinvestasi apa? Terus kita kombinkan mana yang cocok di antara investasi. Nah, terus ketiga itu pakai uang dingin. Jadi investasi itu jangan pakai uang yang buat Uang dingin itu buat bertahan hidup besok. Jadi jangan uang dingin itu yang nganggur lah. Iya, uang dingin ya. Saya baru tahu istilah uang dingin. Iya, uang dingin itu istilahnya begitu. Uang panas. Bukan PNS. Jangan uang panas lah. Uang panas kan pas pemilu. Oh iya. Jadi kalau misalkan kita pas-pasan dengan gaji kita, nanti kita nggak boleh investasi. Kan nggak ada uang dingin. Jadi gini, ada aturannya dalam pembagian pengelolaan keuangan. Itu 50, 30, 20. 50 itu primer. Misal kita dapat gaji. Iya. Jadi kita bagi 50% itu untuk kebutuhan utama. Untuk makan minum, terus tempat tinggal, terus pakaian dan sebagainya lah. Itu yang pertama. Terus yang 30 itu kayak
kebutuhan lainnya. Kalau misal pengen beli ini jajan ini itu kita Oh, 30%. sekunder lah. Ya, yang sekunder. Terus yang 20% itu investasikan atau kamu sisihkan untuk mencapai tujuan yang lainnya, untuk apa ya, tujuan yang lainnya gitu. Oke, berarti kalau kita tuh pas-pasan, UMR kita nggak bisa investasi ya. Iya, kita tetap bisa bisa. menyisihkan ya. Entah itu 10%, 20%, Iya. 5%. Meskipun gaji 1 juta, gaji apa pendapatan Iya. masih 1 juta, 2 juta itu masih bisa. Kamu bisa menyisihkan 200.000, 400.000 itu masih bisa. Iya. Iya. Karena tadi kan sebelumnya kan sempat ngobrol, reksadana aja minimal 100 itu bisa ya. Iya, 100.000 bisa. Bisa. Edukasi. Dengan keuntungan 7% katanya. 7%. Kalau reksadana itu yang paling apa? Minimal. Bukan paling minimal ya, Pak. Ya paling risikonya rendah. Yang rendah. Nah, paling sedikit itu 7%-an. Ada 7%-an. Nah, itu mungkin bisa buat teman-teman yang pemula mungkin ya. Iya, Untuk reksadana. reksadana buat teman-teman yang masih kuliah, yang masih mahasiswa itu kan. Oh, iya. Itu kan dikit kan. Mungkin apa? Dana ya masih dapat dari orang tua, dapat Hmm. tanggung gitu kan. Nah, Iya. itu mending disisihkan begitu. Kalau saya sih dulu bisa pilih tabung ya daripada saya buat untuk jajan. Iya, betul. Mungkin jajan boleh lah. Ya nggak usah banyak-banyak, nggak usah setiap hari jajan terus, keluar terus, nongkrong terus. Nah, Mending mending untuk investasi. kita simpan aja untuk kebutuhan yang apa ya, di masa depan, di masa datang. Oke, selain itu apa lagi mas? Ketiganya kan itu, terus keempatnya. Oh iya, nyari ini aplikasi yang bagus begitu. Ya, iya apa itu? Aku juga bingung nih, soalnya kan ada Bibis, ada Binomo, ada Ya. Shopee, sekarang ada investasi Shopee. Shopee Pay ya. Shopee Pay ada investasinya Saya emas. juga baru tahu. Ya, terus Bilang apa lebih lagi? tadi. Banyak loh sekarang di aplikasi. Ya. Setiap aplikasi itu kayaknya bagus gitu. Ya kadang-kadang kalau mau mulai kita mentagak, ini beneran Ya. apa enggak? Ya. Nah, apa kira-kira? Kalau untuk reksadana, saya lebih prefer ini sih, pakai bibit. Ini kita nggak di-endorse loh ya? Iya, kita nggak di-endorse. Tapi ini pengalaman pribadinya Mas Pengalaman Cahyo. saya. Ya. Kenapa kok saya pakai bibit? Karena ini dia itu aplikasi mudah, terus juga sudah diawasi oleh OJK. Begitu. OJK itu otoritas jasa Jasa keuangan keuangan. gitu. Jadi sebenarnya sudah legal lah gitu. Jadi ya ada yang mengawasi juga begitu. Iya, Terus iya. untuk ingin nambir atau mencairkan itu juga gampang di situ. Itu Soalnya langsung transfer di bank ya bank katanya. langsung atau rekening kita begitu. Tapi itu kita awalnya gimana? Kita mendaftarkan bank kita di aplikasi itu. Iya, jadi pas awal-awal sebelum setelah install aplikasi itu kita verifikasi dulu, verifikasi data. Kita masukkan KTP, terus masukkan rekening, terus data-data yang lain selainnya juga gitu. Terus kita datang ke banknya enggak? Kita verifikasi Enggak, pada visit. Enggak harus. Bisa dari rumah kok. Jadi setelah mengumpulkan verifikasi itu tinggal nunggu aja. Nunggu Nunggu. 1 hari mungkin. Ntar ditransfer ke itu ya. Ke Jadi visit itu. verifikasinya kalau sudah nunggu selesai sudah 1 hari, sudah selesai, sudah beres semua, itu kamu bisa investasi langsung di situ, sudah bisa beli reksadana. Dan murah guys, cuma Rp1.000. Nah, mungkin buat teman-teman yang apa ya, daripada menabung ya. Menabung kan saya kan menabung sekarang 4 tahun diambil. Ya mungkin ada lah, tapi kan nanti kena inflasi Iya. dan nanti Itulah nilainya. fungsinya kenapa kok harus investasi, karena kalau duit dianggurkan saja, disimpan aja, Nah. itu kena inflasi itu tadi. Dulu Betul. harga apa misal bakso, Iya. bakso itu dulu itu 6.000 loh, sekarang 10.000. 10.000. Nah, Ini mie kalau kamu ini berapa? loh, Indomie dulu kan zaman-zaman Dewi SD. Iya. Kan Rp1.000. 1.500 ya. 1.500. Iya. Sekarang kan berapa? 2.000. 3.000, 3 matang itu sudah Oh iya. 5.000. 5.000. Makanya dulu 1.500 dapat. Nah, jadi kalau uangmu itu dianggurkan 5.000, tapi tidak, dulu itu bisa beli Indomie berapa? Iya, 3. 3. Sekarang cuma bisa 1 gitu. Rugi banget kan? Betul. Makanya buat teman-teman yang pemula mungkin tips-tips tadi bisa jadi sebuah apa namanya langkah-langkah yang dicontoh ya. Jadi pertama apa Mas? Pertama kita harus Kita harus kita cari tahu dulu, pelajari semua jenis-jenis investasi, ada jenis instrumen investasi itu apa aja. Jenisnya ada reksadana, terus obligasi, sama saham. Jadi bedakan resiko rendah, resiko menengah, resiko tinggi gitu.
pelajari semua itu. Terus yang kedua, kamu bikin tujuan. Tujuannya apa? Tujuan untuk kuliah, iya, ya, untuk rumah tangga, untuk dana pensiun. Tapi untuk pemula kayaknya untuk apa namanya ini sih, kayak menikah, mungkin kayak kuliah dua, kayak usaha mungkin ya. Kalau itu mungkin cari resikonya yang menengah sama rendah aja gitu. Karena itu akan pasti terjadi. Maksudnya kita juga menginginkan hal itu ingin kita capai. Kalau hal yang ingin kita capai itu kita gunakan atau dana yang kita gunakan untuk investasi di resiko yang tinggi, itu resikonya juga kerugiannya juga tinggi tuh. Tinggi. Kamu mau nggak jadi nikah? Kamu mau nggak jadi apa? Nggak jadi kuliah? Jadi kuliah. Gitu kan. Terus yang ketiga tadi dana dingin, uang dingin. Iya, siapkan dana dingin sama membagi dari income-mu satu bulan itu berapa. Jadi kalau investasi itu usahakan tiap bulan itu terus diinvestasikan terus berapa persen dari penghasilan. Terus yang keempat ya tinggal action ya. Inggris sih simpel kan ya. Iya. Cuman kadang-kadang itu kita masih bingung sama diri sendiri. Sama pikiran mungkin. Pikiran kadang ditipu, nanti ditipu apa enggak kan? Di part 2 kita ada videonya ya. Iya. Kayak apa namanya jenis-jenis investasi yang itu bodong itu gimana? Nah itu akan kita bahas di part 2 nanti. Part 2, oke. Nanti 12 menit mas. Sekarang kita jawab beberapa pertanyaan dari netizen di Instagram. Mbak, Oke. Tadi udah banyak yang tanya soalnya. Iya. Banyak yang tanya tadi ya, Lut ya. Apa nih? Dari Natalia Apriani. Oke. Apa Kalau investasi yang tetap buat lanjut S2 tapi investasinya dari mahasiswa S1. Mungkin dia lanjut S2 tapi investasinya mulai S1. Itu apa yang cocok? cocoknya buat apa gitu kan? Ya tadi itu ya Reksadana itu, reksadana sama obligasi sih yang risikonya menengah sama rendah gitu. Oh, soalnya obligasi itu ke pemerintah ya teman-teman. Ke negara. Ke Obligasi negara. itu surat utang negara. Jadi kamu itu meminjamkan uang ke negara. Nah kalau ke negara itu mesti kebanyakan aman teman-teman. Soalnya pasti akan dikembalikan oleh negara begitu. Sudah terbukti. Ini ada banyak yang ikut ya obligasi. Kalau saya baru tahu. Ya? Ada banyak yang ikut Sudah. Ini obligasi. satu apa ya? Dalam satu aplikasi di Bibit tadi. Jadi Bibit tadi itu juga ada reksadana pendapatan uang, pasar uang, pendapatan tetap sama obligasi itu tadi. Gitu. Jadi Jadi itu ya buat tadi yang tanya. Iya, buat siapa? Natalia Apriani. Oke. Lanjut, tujuan saham selain buat aset itu apa lagi? Dari Haris Murdiana. Tujuan saham selain buat aset. apa itu tadi ya? Untuk dapatkan passive income. Jadi di saham itu kan investasi yang risiko tinggi. Jadi di perusahaan itu setiap perusahaan dalam 1 tahun itu pasti membagikan hasil keuntungan atau biasa disebut dengan dividen. Jadi perusahaan tersebut akan membagikan keuntungannya berapa persen tergantung dengan saham yang kamu punya, berapa lembar saham yang kamu punya. Semakin banyak kamu punya, kamu juga dapat pembagian besar gitu. Kalau sedikit ya pembagian besar, pembagian keuntungan juga sedikit. Itu fungsinya untuk apa ya? Untuk passive income gitu. Kamu laya-laya tiba-tiba dapat uang gitu kan. Gitu. Jadi saham itu termasuk yang risiko tinggi. Risiko tinggi. Tapi kita juga bisa kok memperkecil risikonya dengan memilih perusahaan-perusahaan yang tepat begitu. Kalau reksadana kan dipilihkan sama aplikasi ya. Iya. Reksadana itu dikelola oleh manajer investasinya. Ada manajer investasinya sendiri. Jadi kamu tinggal pilih manajer investasi yang mana yang tepat bagi reksadana gitu. Tapi kalau saham kan kita sing milih sendiri, Iya. tapi lebih banyak keuntungan dan lebih berpotensi rugi kalau Iya. Tapi kalau apa namanya tadi di reksadana tadi lebih aman. Ya, itu untuk Haris Nurdiana ya tadi ya. Oke, lanjut. Kalau berdasarkan nilai keuntungan lebih baik invest emas atau reksadana? Please jawab ya. Yo santai Ya ini jawab. Untuk Mbak Haga ARB. Agar Bambang. Oh, Agar Bambang. Kan kenal kan? Enggak tahu. Agar Bambang. Ya, jadi gini. Namanya lucu ya? Iya. Jadi gue ya, Mas. Mungkin nonton sama ngamuk ya, Bu. Oke. Mending mana? Saya lebih mending ini sih. Reksadana. Karena kalau emas itu lebih ke jangka panjang dan menjaga ini kestabilan dari mata uang sendiri. Jadi dia itu
kalau semisal ada ada krisis, negara itu jadi krisis, itu jadi pengaman begitu, jadi aman. Tapi kalau negara kayak sekarang ini sudah mulai mulai kembali pulih, terus sudah nggak ada krisis lagi, progres emas itu jadi jadi nggak agresif lagi, jadi lebih landai begitu. Karena dia mengikuti istilah di mata uang tadi untuk menjaga mata uang. Nah kalau pengen dapat imbal balik yang lebih besar itu mending ke reksadana yang risikonya menengah, imbal baliknya juga menengah, itu atau juga ke saham itu juga boleh gitu. Kalau mau yang lebih agresif. Kalau dari berdasarkan nilai keuntungannya loh ya. Ini kan dia tanya berdasarkan nilai keuntungan. Kalau Mas memang untungnya kecil, dia itu ini lebih untuk menjaga kestabilan mata uang. Maksudnya dia nggak bisa aman ketika rupiah naik. Rupiah itu nilainya itu itu rendah. Nilainya itu rendah. Enggak, Mas itu masih bisa menjaga di sini. Misal nilai rupiah tadi 10.000, itu cuma bisa dapat, misal tadi 10.000 bisa dapat 2 pisang. Tapi sekarang 10.000 cuma dapat separuh. Nah, kalau emas itu menjaga itu tadi begitu. Kamu bisa tetap beli di harganya yang semula itu tadi. Jadi dia lebih stabil di harga harga normalnya begitu. Tapi kalau reksadana mungkin lebih ke gini ya. Bisa dia lebih progres untuk progresivitas dia lebih reksadana begitu. Oke. Gitu sih. Kalau emas itu kebanyakan orang lebih ke jangka panjang. Gitu. Oke, lanjut. Ini dari lain-lain ada Mas yang menarik ini Mas. Investasi apa yang cocok untuk anak kuliahan? Yang cocok untuk anak kuliahan yang mungkin masih dikit ya, awam, masih baru-baru mau investasi dan juga mungkin masih belum banyak penghasilan. Tadi itu ya. Tergantung kamu tipe dirimu itu apa. Contohnya? Kalau kamu itu berani ngambil risiko, itu nggak apa-apa saham. Kamu dengan modal 100.000 itu ada kok beberapa saham. 200.000, 500.000 itu ada. Tapi ya harus pinter-pinter analisa. Kayak tadi kamu juga harus belajar semuanya di situ. Kalau saham itu kamu harus pelajari perusahaannya, terus progres keuangan perusahaan itu seperti apa, produknya apakah ke depan perusahaan itu masih dicari atau tidak. Itu juga kamu harus meriset. Dan itu risetnya ada di ojk.com apa? Itu risetnya ada di ini aplikasi sih, RTI Bisnis. Jadi di situ itu ada di-share gitu loh, laporan keuangan. Jadi mungkin itu sebagai acuan data supaya kita itu berani nggak ke sana sahamnya. Iya. Harus begitu. Kalau nggak begitu nanti kita syukur tepak DKI. Investasi yang cocok untuk anak kuliahan. Kalau anak kuliahan masih awam, masih takut resiko, tipe-tipenya seperti itu, mending ke reksadana. Untuk belajar awal itu reksadana, obligasi. Nanti kalau udah agak terbiasa, langsung ke saham. Iya, kalau sudah bisa mengelola di reksadana, di obligasi, bisa lah belajar di saham begitu. Gitu. Next ada lagi nggak Mas? Iya, coba dijelasin tentang reksadana dong, dan worth it nggak kalau untuk yang modalnya nggak gede atau coba-coba dulu. Jadi gini, untuk nilai worth it apa enggak itu kamu jangan mandang uangnya aja, mandang keuntungannya aja. Nah, maksudnya mandang dari keuntungan materialnya aja, tapi juga secara imaterialnya. Imaterial itu seperti apa? Belajar, mencari ilmu. Gitu. Itu juga keuntungan lain ya. Keuntungan untuk diri kita sendiri, karena itu invest ke diri sendiri, belajar begitu kan, mengolah uang. Nah, saya jadi teringat statement kayak gini. Jadi kamu belum bisa mengolah uang 100 juta kalau belum bisa mengolah uang 10 juta. Kamu nggak bisa mengolah 10 juta kalau belum bisa mengolah 1 juta gitu. Nah, ya jadi bagusnya. Menarik. Jadi gitu. Kita ya harus biasakan dulu untuk mengolah di dana kecil, itu juga nggak apa-apa gitu. Keuntungannya worth it apa enggak? Ya worth it aja, karena kita juga bisa dapat ilmu gitu kan. Kita juga upgrade diri dengan belajar mengolah uang itu tadi, mulai dari dana yang minim itu tadi. Tapi kalau dari segi keuangan juga worth it sih ya.
bisa buat itu Kan reksadana. iya, Kan nggak ada kerugiannya kan? nggak ada kerugian gitu. Pasti dapat tapi ya 7% tadi. 7%. Tapi ya itu kan apa namanya, setiap pilihan ada konsekuensinya kan. Kalau mau yang lebih tinggi. Betul. Oke, ada lagi nggak? Ini udah 26 menit ya? Nggak kerasa aja. Iya, nggak kerasa ya Targetnya cuma 15 menit. Iya. Oke teman-teman, ini karena sudah terlalu lama, nanti kita lanjut aja di part 2 ya. Part 2 nanti kita akan bahas ciri investasi yang bodong itu seperti apa. Termasuk bahas tentang binomo dan berbagai macam aplikasi. Tadi kan share di Instagram ternyata banyak yang berkedok investasi tapi ternyata itu penipuan. Nah, oke teman-teman. Oke. Ya, thanks buat yang teman-teman sudah nonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa nonton di part 2 selanjutnya. Oke. Thank you. Assalamualaikum. See you next time. Sure.